Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Untuk hari ini kita masih mempelajari mengenai materi pola bilangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa saja mengenai pola bilangan tersebut. Perhatikan uraian berikut ini dengan baik ya. Oke. Kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Nah, clue-nya adalah menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Jadi ketika ada barisan bilangan seperti ini ya, U1 itu adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 dan seterusnya sampai UN. Berarti suku sebelum UN adalah suku N-1 atau UN-1. Nah, ciri-cirinya apa? Barisan ini disebut barisan aritmetika itu ketika selisih suku pertama dan suku kedua itu sama dengan selisih suku kedua dan ketiga. Jadi ketika U2 dikurangi U1 akan sama nilainya dengan U3 dikurangi U2, akan sama nilainya dengan U3 dikurangi U4. Nah, kita tuliskan seperti ini nih, saya salah nulisnya. U2 dikurangi U1 akan sama dengan U4. Ya, ini 4. Bentar. Nah, jadi akan sama nilainya dengan U4 dikurangi U3. Nah, harusnya 4 dikurangi 3 gitu ya. Nah, jadi selisihnya itu selalu sama. Jadi ini U2 kurangi U ini akan sama terus, itu namanya barisan aritmetika. Terus rumus umumnya. Nah, rumus umumnya ini UN akan sama dengan A plus N-1 kali B, di mana N adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tergantung yang ditanyakan siapa. Nah, yang perlu kalian ketahui, UN itu apa sih? UN itu adalah suku ke N. A itu apa? A itu suku pertama atau U1, sama saja U1. Jadi ini suku pertama A ya, bisa disebut A. Terus beda. B itu apa? B yang di sini artinya beda. Beda itu diperoleh dari UN dikurangi UN-1. Kalau N-nya 3 berarti UN-1-nya 2. Jadi U3 dikurangi U2 gitu. Terserah kalian. Tergantung kalian menggunakannya menggunakannya itu yang seperti apa. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Ini kan rumusnya ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, jadi kalau ingin disingkat gitu cepetnya gitu, ketika di sini N, di sini kan N-1, ya enggak? Kalau misalnya saya tanya, U3 berarti rumusnya adalah U3 berarti sama dengan A plus 2B, ya enggak? Karena di sini 3 berarti sini 2B. U10 berarti apa? A plus 9B gitu kan ya. Nah, misal saya tuliskan di sini. Nah, misalnya U9 berarti sama dengan A plus 8B gitu. Jadi biar gampang menganu rumusnya gitu kan. Ini kalau ini kan harus N-1 kali B gitu kan ya. Berarti kalau kalian ditanya U15 berarti A plus 14B gitu ya, langsungan gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama dulu. Diketahui barisan bilangan aritmetika sebagai berikut. 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Tentukan suku ke-15. Maksudnya apa? Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian suruh nyari suku ke-15. Mau diurutkan satu-satu kan agak ribet ya. Ya kalau pertanyaannya suku ke-15. Kalau ditanyakannya suku ke-100 apa mau uraikan satu-satu sampai 100 gitu kan ya. Mending dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. Nah, dari diketahui itu 5, 8, 11, 14 kita bisa peroleh nilai A-nya atau suku pertamanya yaitu 5, ya tidak? Nah, dari sini juga kita bisa peroleh selisihnya. Berapa kira-kira selisihnya? Nah, bisa 8 dikurangi 5, ya enggak? 3 kan? 11 juga kurangi 8 hasilnya
3. 14 kurangi 11 juga 3. Jadi kalian mencari bedanya terserah mau yang pakai yang mana. 8 kurangi 5 boleh, 11 kurangi 8 boleh, itu salah satu saja. Nah, kita tuliskan di sini berarti A-nya sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ke rumus. Tadi kan rumusnya ini ya. Ayo, kalau ditanya U15 berarti akan menjadi A plus 14B, ya kan? Karena sini 15, maka sini 14. Nah, kita tulis di sini 15 kurangi 1 kan 14 kan? Nah, lihat. A plus 14B, A-nya adalah 5, B-nya adalah 3. Kalau sudah, karena di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian dulu. Jadi kita kalikan 14 kali 3 dulu. Hasilnya adalah 42. Kalau sudah baru ditambah 5 sehingga hasilnya 47. Jadi suku ke-15-nya adalah 47. Nah, kalau sudah kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan beda dari barisan aritmetika jika diketahui U1 sama dengan 6 dan U4 sama dengan 8. Nah, kita udah diketahui U1-nya 6, U4-nya sama dengan 48. U1 itu sama saja dengan A. Berarti A-nya 6. U4 tadi rumusnya apa aritmatika? U4 berarti akan sama dengan A plus 3B, ya tidak? Nah, mau tulis seperti ini ya boleh. Langsung A plus 3B ya boleh. Sehingga A-nya tinggal dimasukkan 6, B-nya belum ada berarti tetap tulis B. Sehingga 48 sama dengan 6. 48 sama dengan 6 ditambah 3B. Nah, kita akan mencari nilai B-nya. Kita singkirkan 6-nya dulu. Caranya gimana? Dikurangi 6. Biar 6-nya hilang kan dikurangi 6 ya. Ruas kanan dikurangi 6, maka ruas kirinya juga kurangi 6. Sehingga menghasilkan 48 dikurangi 6. 6 plus 3B juga dikurangi 6. Sehingga hasilnya 42 sama dengan 3B. Berarti B-nya berapa gitu kan? Tinggal dibagi 3 kedua ruas. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 14. Jadi bedanya adalah 14. Nah, kita lanjut. Barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Nah, bedanya yang tadi dengan yang tadi. Kalau tadi dengan menjumlahkan atau mengurangkan, kalau sekarang mengalihkan atau membagi dengan bilangan tetap. Nah, perhatikan barisan bilangan ini. Ini barisan geometri. Dikatakan barisan geometri itu ketika rasionya itu sama. Nah, rasio siapa? Ini suku kedua dan ke-1, ketiga dan kedua, keempat dan ketiga gitu. Jadi rasionya selalu sama. Rumus bilangan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Nah, N-1 ini N. Berarti ketika ditanya U5 berarti A kali R pangkat 4, ya kan? Ketika ditanya U7 berarti A kali R pangkat 6. Tinggal dikurangi 1 aja. Di mana N-nya adalah 1, 2, 3. Nah, 4 dan seterusnya. UN itu adalah suku ke N sama dengan tadi. A itu adalah suku pertama. Kemudian R itu adalah rasio. Rasio itu UN dibagi N-1. Nah, berarti kalau U2 ya bagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3. Itu selalu sama kalau geometri. Jadi ini hasilnya selalu sama. Paham ya? Kita lihat contoh soalnya. Oh, sebelum masuk ke contoh soal kita perhatikan di sini. Barisan geometri kalau berdasarkan dengan nilai rasio itu kita bisa menentukan barisan geometri itu naik atau turun. Nah, naik itu ketika R-nya lebih dari 1. Jadi ketika R-nya lebih dari 1, rasionya lebih dari 1, maka barisan geometri itu naik. Jadi semakin ke kanan bilangnya semakin besar gitu. Terus kemudian jika R-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari 1, itu nanti barisan geometrinya turun. Bilangan berapa sih di antara ini? Di antara 0 dan 1 kan ada setengah, 1/4, 1/9, 1/5 dan seterusnya gitu ya. Nah, pokoknya sebelum 1. Maka barisan geometri tersebut
disebut barisan geometri turun. Nah, setelah ini kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui barisan geometri sebagai berikut. Jadi ada 3, 6, 12, 24. Tentukan suku ke-10-nya. Ini adalah suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus kita cari U10-nya. Nah, kita jawab. Oh, ini salah cetak, salah tulis ya. Kalian perhatikan yang atas saja, yang ini saja. Nah, diketahui 3, 6, 12, 24. Dari sini kita peroleh apa? A-nya adalah 3, ya enggak? Kemudian rasionya adalah 2. 2 itu dari mana? 6 dibagi 3. Boleh 12 bagi 6. Terserah kalian, atau 24 dibagi 12. Jadi rasionya ini. Kemudian yang ditanyakan U10. U10 berarti rumusnya adalah UN-nya itu A kali R pangkat N min 1. Sehingga U10 ya sama dengan 3 kali 2 pangkat 9, ya kan? Kalau sini 10, sini 9, sini 15, sini 14 gitu ya. Nah, tinggal kita hitung 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 sih berapa? Ya tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu, sebanyak 9 faktor, sehingga menghasilkan 512. 512 kalikan 3, 1536, sehingga suku ke-10-nya adalah 1536. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah, kita perhatikan contoh yang kedua. Diberikan barisan geometri dengan suku kedua adalah 21, suku kelima adalah 576. Tentukan suku ketujuhnya. Nah, kita lihat di sini suku kedua 21, suku keempat 576. Padahal suku kedua rumusnya apa? A, R, ya enggak? Karena 2, berarti di sini kan R. Ya kan, 2 min 1 kan 1. Suku kedua adalah AR. Jadi AR sama dengan 21 karena suku keduanya 21. Suku keempat berarti kan AR pangkat 3, ya enggak? Nah. Oh, suku keberapa ini? Suku kelima, maaf. Oh iya, berarti ini suku kelima ya. Suku kelima berarti AR pangkat 4. Sini ya. AR pangkat 4 sama dengan 576. Nah, kita akan cari satu-satu. Ini kita sebut persamaan 1, ini sebut persamaan kedua. Dari 1 dan 2 kita kerjakan. AR pangkat 4 sama dengan 576. AR pangkat 4 itu kan artinya A kali R pangkat 3, ya enggak? Kan ini kalau dikalikan hasilnya R pangkat 4, kita uraikan jadinya A kali R pangkat 3 gitu ya, diuraikan. Nah, padahal AR itu sama dengan 21. Berarti dari sini ke sini ganti 21. Berarti kan tinggal 21 kali R pangkat 3, iya tidak? Nah, terus kita bagi kedua ruas dengan 21. Sehingga menghasilkan 27 sama dengan R pangkat 3. Ya. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Berarti berapa? 3. Nah, sehingga R-nya ketemu 3. Sampai sini jelas ya? Nah, terus ditanyakan suku ke-7. Padahal R-nya sudah ketemu 3. Kalau R-nya sudah ketemu 3, kita cari A-nya. Dari mana? Dari sini. Nah, R sudah ada, tinggal nyari A. Di sini 21. Sehingga dari 21 akan sama dengan A kali 3. Sehingga A-nya sama dengan 7. A-nya sudah ketemu 7. R-nya tadi 3. Berarti kita bisa nyari suku ke-7. Suku ke-7 berarti rumusnya A kali R pangkat 6. Tinggal dimasukkan 7 kali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6, maaf. Nah, 3 pangkat 6 kita cari nilainya sama dengan 729. Kalikan dengan 7, hasilnya adalah 5103.
Nah, sehingga suku ketujuhnya adalah 5103. Nah, sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat buat kalian. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Silakan ya, kalau ada sesuatu di-sharingkan di grup, kita bahas secara bersama-sama. Nah, jangan lupa nanti kerjakan tugas yang saya berikan. Langsung dikerjakan agar tugasnya tidak menumpuk-numpuk. Nah, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa agar nanti ketika ibu memberikan video kalian sudah bisa langsung menontonnya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.